masuk dalam hadirat, membawa setiap syukur kami, sebab Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari terus panggil namanya Bapa, sama-sama nyatakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini pengakuan kami, Tuhan, bahwa Engkau setia. Kesetiaan-Mu selalu nyata bagi hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, Tuhan, selama-lamanya. Engkau tetap baik, Tuhan. Mari terus sembah, mari terus bawa syukur pada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu, Tuhan, tiada habis-habisnya. Kami mau bersyukur, sebab Engkau baik, Tuhan. Di tengah keadaan apapun, Tuhan, kami mau tetap berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Sebab Engkau baik, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik, Tuhan. Kesetiaan-Mu terbukti, kesetiaan-Mu nyata. Kami mau muliakan nama-Mu, sebab Engkau yang layak menerima setiap syukur kami. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
segalanya Engkau tunjukkan Tuhan, sebab Engkau setia. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau setia, Bapa, Engkau mulia, Bapa, Engkau baik Tuhan. Tiada taranya kasih setiamu melimpah bagi umatmu di tempat ini. Kami mau bersyukur, sebab Engkau segalanya, sebab Engkau yang terbaik, sebab Engkau yang terbaik bagi kami. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Mari terus nyatakan Dialah segalanya bagi setiap kita. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini yang kami mau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari lebih lagi nyatakan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Amin. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami, jadikan ku hamba
kami hamba-hamba, kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau menebus setiap kami. Engkau mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Sebab itu kami mau terus nyatakan Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersuka cita dapat menemui kembali di dalam kasih kemurahan Tuhan, kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dianugerahkan dalam hidup kita, dan kita membawa syukur datang kepada Tuhan untuk kita beribadah dengan hormat dan takut dan mengasihi Tuhan yang lebih lagi. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu di dalam hadirat-Mu. Hati kami mengalami berkat damai sejahtera sukacita Allah. Pada saat kami datang menyembah, kami mengalami kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kebenaran firman kami terima. Berkati kami, berikan hikmat, pengetahuan, pencerahan, tingkapkan lebih lagi, hingga kami boleh mengalami hidup dalam segala kelimpahan, karena kasih Bapa yang besar melingkupi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan kita sama-sama membaca di dalam Roma 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu pelanggaran dan manusia memperoleh dampak, konsekuensi dari pelanggaran, di mana manusia berbuat dosa, melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Dan keturunan Adam menerima penghukuman dari Allah karena ketidaktaatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maut merupakan konsekuensi daripada pelanggaran manusia. Upah dosa adalah maut. Dari kebenaran ini, mungkin kita berpikir bahwa studi kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, usaha kita berhasil, keluarga kita, rumah tangga kita berhasil. Keberhasilan di mata manusia, keberhasilan di mata dunia adalah merupakan hidup kesia-siaan. Tapi sebaliknya, kita lihat demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Pembenaran. Karena pelanggaran dosa, di mana maut merupakan konsekuensi daripada pelanggaran dosa yang diperbuat manusia. Tapi pagi hari ini kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Pelanggaran dosa tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Kita dibenarkan. Bahkan berkat yang luar biasa di dalam kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Aku datang. Jika Yesus Kristus nyata di dalam kebenarannya, di dalam hidup kita. Ayat ini menjelaskan, menguatkan, meneguhkan kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apakah yang kita peroleh di dalam anugerah kemurahan Allah? Hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang kita terima adalah perubahan status. Karena dengan perubahan status yang baru, dahulu kita menjadi anak-anak dunia, tapi hari ini kita menjadi anak-anak Allah. Dengan perubahan status bahwa kita menjadi anak-anak Allah, maka akan memberikan perubahan pola pikir, perubahan cara hidup, perubahan perilaku, karakter, paradigma berubah, sudut pandang kita berubah. Mungkin keberhasilan itu berhasil di mata manusia, di mata dunia, tapi adalah kesia-siaan. Pada akhirnya mereka menerima penghukuman dari Allah dan kebinasaan, kematian kekal. Tetapi pagi hari ini dalam anugerah Tuhan, kita dibawa datang mendekat dalam anugerah Tuhan. Karena status kita, manusia melihat kegagalan dalam pandangan mereka, tetapi kebenaran di dalam Alkitab meneguhkan kita bahwa pengiringan akan Kristus bukanlah hal yang sia-sia. Dan ibadah kita pagi hari ini bukanlah ibadah yang sia-sia. Karena kita menerima berkat-berkat dalam segala kelimpahan. Memiliki perubahan cara pandang kita. Bahwa hari ini status kita adalah anak-anak Allah. Dan berkat yang kita terima bukanlah semata-mata usaha manusia, keberhasilan manusia. Tetapi berkat yang kita terima adalah kasih kemurahan Tuhan di dalam Kristus, yaitu berkat dari surga. Menerima hidup karena satu perbuatan kebenaran, kita menerima pembenaran untuk hidup, dan hidup di dalam kebenaran yang Allah kehendaki. Kita menerima berkat di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang kita terima, pemulihan hubungan. Kalau berkat yang kita terima adalah status kita yang diubah dan mengalami perubahan. Kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menerima berkat dalam kelimpahan hubungan dengan Bapa, mengalami pemulihan yang dahulu jauh, tapi hari ini kita bisa datang mendekat, membawa syukur di hadapannya. Kita bisa beribadah. Kita lihat di dalam Keluaran 19 ayat 12. Keluaran 19 ayat 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling, sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Allah turun, Allah hadir ke Gunung Sinai dalam kemuliaan kedahsyatannya, dalam awan dan api, untuk memberikan perintah, ketetapan-ketetapannya kepada bangsa Israel. Ada batas, dan perintahnya sangat keras dan harus ditaati. Dan setiap orang yang melanggar perintah ketetapan yang sudah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah kematian. Begitu jauhnya di mana umat Allah untuk datang mendekat kepada Allah. Pelanggaran bisa memberikan konsekuensi yang sangat fatal. Karena Allah yang Maha Kudus, dengan segala ketetapannya, dan umatnya harus mematuhi.
Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan yang kita terima, status kita dipulihkan. Kita hari ini menjadi anak-anak Tuhan. Hubungan kita dengan Bapa dipulihkan, hingga kita bisa datang mendekat. Di dalam Roma 8 ayat 15, Roma 8 ayat 15 dan 16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hidup dalam segala kelimpahan. Ada pemulihan. Saat umat Allah di dalam ketetapan, kita belajar dari perjanjian lama, pada saat mereka rindu datang beribadah, dan itu di dalam tabernakel, di dalam bait Allah, hanya imam besar yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus, dan itu 1 tahun 1 kali. Tapi pagi hari ini biar kita secara online, kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Karena kita anaknya, karena dipulihkan hubungan Bapa dengan kita, dan kita boleh datang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam Kristus iman percaya kita, hati kita dipulihkan, roh kita diperbaharui, dan kita boleh datang mendekat di dalam anugerah. Kita memperoleh hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang kita terima, kita adalah anaknya. Hubungan dipulihkan. Yang luar biasa pagi hari ini kita terima. Kita dibawa untuk mengenal pribadinya, datang mendekat. Dan Bapa yang setia dalam kasih setianya yang luar biasa. Dia mengetahui keadaan kita karena Dia Maha Tahu. Bapa mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita karena Dia Bapa yang sanggup menyediakan. Bahkan pemazmur pernah mengalami situasi keadaan hatinya gundah gulana, tertekan. Tapi bagaimana dia menguatkan langkahnya, imannya, untuk tetap datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan kendorkan kemauan kita untuk beribadah. Jangan patah pengharapan. Tetap semangat cari Tuhan sungguh-sungguh. Pemazmur mengungkapkan di dalam Mazmur 42 ayat 4. Mazmur 42 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada orang-orang yang bertanya, engkau ikut Tuhan, hidupmu seperti itu, engkau melayani Tuhan, masa depan gak jelas. Engkau sudah datang di dalam tayangan YouTube, kesembuhan ilahi, KKR, dan berbagai macam bentuk pelayanan yang ada, tapi sampai hari ini engkau belum sembuh. Kita lihat pemazmur, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan hidup, tantangan hidup. Tapi kalau kita mau datang mendekat kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita mengenal pribadinya Dia Bapa yang baik, maka kita menyembah dalam roh dan kebenaran.
ada kekuatan doa, kita bisa berdoa. Mungkin banyak media itu tidak menjadi jawaban dalam hidup kita. Tapi Bapa kita setia di dalam kasih anugerahnya. Melalui Kristus Yesus, kita datang mendekat. Mungkin kita sedang di kamar, mungkin kita sedang dalam pergumulan kita, dalam segala keadaan yang kita hadapi. Kita berdoa, kita panggil ya Aba, ya Bapa, ini anakmu. Status kita berubah, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita memuji menyembah seperti pemazmur lakukan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Melangkah ke rumah Allah dengan nyanyian-nyanyian syukur, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dipanjatkan kepada Tuhan. Mulut kita penuh dengan pujian. Kenapa? Karena paradigma kita, cara pandang kita sudah berubah. Kita melihatnya dalam sudut pandang ilahi. Ketetapan-ketetapannya, firman-Nya ya dan amin. Tidak ada kecurangan. Menghibur, menguatkan, meneguhkan kita. Dengan nyanyian syukur, pujian, pengagungan, penyembahan, kita rasakan hadirat Tuhan, hati kita diteguhkan. Maka rahmat-Nya memberikan pertolongan kita tepat waktu dan segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Naikkan syukur setiap hari. Aku akan bersyukur lagi. Tak henti-hentinya terus kita naikkan syukur, naikkan syukur. Mungkin fakta keadaan yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Naikkan syukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, kita menerima rahmat. Dan kita memiliki iman yang diteguhkan. Berkat dalam segala kelimpahan, perubahan hidup, status kita berubah. Hubungan kita dengan Bapa di surga berubah. Sudah dipulihkan. Tidak lagi jauh, tetapi kita dibawa datang mendekat. Kita dibawa untuk mengenal. Secara fakta kenyataan, tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi ada berkat di dalam segala kelimpahan, menghidupkan jiwa kita, batin kita, hati kita. Roh kita diperbarui hingga kita boleh datang menyembah di dalam hadirat. Kita mengalami kasih-Nya. Kita mengalami kasih Bapa yang luar biasa. Di dalam kasih-Nya yang berlimpah dalam hidup kita, maka kita datang mendekat beribadah kepadanya. Di dalam kasih anugerah-Nya dan kita memiliki kasih yang luar biasa. Dalam keyakinan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Maka pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, firman Tuhan meneguhkan kita di saat kita mengalami jalan buntu, tidak ada pertolongan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bangkitkan imanmu. Penolongku dan Allahku. Pemazmur mengajar kita, ayo kita datang ke rumah Tuhan. Sekalipun secara online, naikkan syukur. Nyanyian pengagungan. Kita sambil berdoa bahwa setiap pergumulan kita, dengan hati berlimpah ucapan syukur, kita datang menyembah di dalam roh. Biarlah hidup kita di dalam kebenaran, karena kita adalah hasil pembenaran. Kalau bukan karena karya keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus, maka hidup kita pun akan sia-sia. Tapi pagi hari ini di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan yang sungguh luar biasa,
iman kita diteguhkan, kasih kita dikuatkan. Kita datang mendekat tidak lagi dengan ketakutan, tapi dengan keberanian, dengan iman yang teguh, kita datang menghadap kepada Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sungguh dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan syukur oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Karena satu perbuatan kebenaran kita memperoleh hasil pembenaran untuk memperoleh hidup. Dan di dalam hidup yang kita terima ada berkat dalam segala kelimpahan. Kelimpahannya kita menjadi anaknya. Hubungan dengan Bapa, kita mengalami pemulihan. Dan kita dibawa mendekat untuk mengenal Bapa kita, mengenal pribadinya, meneguhkan, menguatkan iman kita, memberikan pengharapan yang baru di dalam firman-Nya, bahwa penolongku Allahku di dalam kasih setianya akan memimpin, menyertai, menjaga kita, menaungi kita sampai hari ini dan sampai pada kesudahannya Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan kita diperkenan sebagai anak-anak Allah. Karena rohnya bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Terus Engkau nyatakan dalam setiap hati kami. Hamba-Mu percaya Roh Kudus Engkau mampu berbicara, Engkau berkarya atas setiap hidup jemaat, umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nyatakan maksud dan rencana-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan rahasia kebenaran firman-Mu dalam hal yang sederhana, meneguhkan, menguatkan. Hingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan boleh diberkati di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Apa yang menjadi pergumulan, kuatkan, teguhkan. Apa yang menjadi tantangan yang belum dapat jawaban, sakit, penyakit, apapun yang sedang dihadapi, biarlah Engkau nyatakan kasih-Mu. Engkau memberikan jawaban tepat pada waktunya, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Karena Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas atas setiap hidup kami. Dan kami boleh datang mendekat di dalam hadirat-Mu, membawa syukur, menaikkan ucapan-ucapan bibir, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Apapun yang boleh dihadapi jemaat Tuhan, umat-Mu saat ini, terus Tuhan teguhkan, hibur, bangkitkan setiap jiwa kami, roh kami datang kepada Tuhan. Kekuatan baru, pengharapan baru nyata dalam hidup kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersatu hati. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa buat daerah kita masing-masing. Saya tinggal di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Kita mengangkat tangan, kita berdoa buat daerah kita masing-masing. Dan kita berdoa buat negeri dan bangsa ini di dalam anugerah Tuhan. Bapak mau berdoa buat bangsa dan negeri yang kami kasih. Indonesia ada di dalam rencana-Mu yang indah. Setiap badai, tantangan, persoalan yang menggoncang negeri ini, hamba-Mu percaya Engkau Bapa yang setia, Bapa yang berdaulat, Bapa yang punya otoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, naungi, tudungi negeri ini, bangsa ini. Sertai, jaga, sembuhkan, pulihkan. Kamu percaya kemuliaan Kau nyatakan atas negeri yang kami kasih. Nyatakan kekuatan kuasa-Mu, kasih, hingga negeri ini boleh mengalami kemuliaan-Mu yang sungguh luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat daerah kami Nusa Tenggara Timur. Tuhan berkati seluruh penduduknya, masyarakatnya. Tuhan berkati, Tuhan jaga sertai lindungi dari setiap kegoncangan, bahkan pandemi COVID-19. Tuhan jaga sertai, yang sakit boleh disembuhkan, dipulihkan. Bahkan kota Kupang yang kami kasih,
Hamba-Mu berdoa seluruh penduduknya sesuai dengan visi kota ini, penduduknya kota kasih, orang benar. Engkau bangkitkan iman kasih-Mu besar nyata atas kehidupan seluruh masyarakat di kota ini, hingga kami boleh mengasihi Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang tidak memperhitungkan pelanggaran. Jika kami datang mendekat dengan segala kerendahan hati, kami Engkau bawa untuk mengenal pribadi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan. Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati menteri, pejabat yang ada. Tuhan berkati semua tanggung jawab. Tuhan berikan kekuatan hikmat yang dari surga. Jaga, lindungi, sertai keluarga. Tuhan jaga, Tuhan berkati. Berikan hikmat yang dari surga untuk dapat membawa negeri ini keluar dari setiap persoalan yang terjadi saat ini. TNI, Polri, Tuhan berkati. Dan pejabat-pejabat dari pusat ke daerah, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat tim medis yang menjadi ujung tombak garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi, sertai rumah tangga, keluarga mereka. Tuhan berkati rumah sakit yang ada. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam anugerah Tuhan. Berkati juga umat, berkati kami semua pagi hari ini dalam pertemuan ibadah. Meskipun secara online, kami membawa syukur, waktu, energi, tenaga. Kami bawa di hadapan-Mu dengan nyanyian-nyanyian syukur. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan Kau berkenan, korban syukur kami ini boleh menjadi dupa yang harum. Dan Bapa mengasihi, memberkati kami. Sampai pada generasi anak cucu diberkati, dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dalam rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, masa depan mereka, anak-anak, pendidikan, kebutuhan. Tuhan cukupkan, Tuhan berkati. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam setiap kebutuhan, Tuhan pulihkan perekonomian dalam berkat damai, sejahtera, dan sukacita Allah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Jaga umat-Mu keluar masuk, Tuhan jaga, lindungi, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada kecelakaan dalam bentuk apapun. Urapi umat-Mu, hikmat pengetahuan dari surga, semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami selesaikan ibadah kami secara online. Di dalam anugerah-Mu, curahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Berkat anugerah perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menyebut-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini tinggal dalam hidup-Mu, tinggal dalam rumah-Mu, keluarga-Mu, dalam pelayanan-Mu. Terima dengan sukacita, dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada